Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan ibu guru berharap anak-anakku semua tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, muatan IPA. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Baik, anak yang soleh dan soleha, selanjutnya mari kita amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar apa, Nak? Iya, ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sebelum itu, ada yang tahu apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Misalnya, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masih remaja. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Misalnya, bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Nah, ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama, bayi. Yang kedua, balita. Yang ketiga, anak-anak. Yang keempat, remaja. Yang kelima, dewasa. Dan yang keenam adalah lansia. Nah, ibu guru akan membahasnya satu persatu. Tahapan yang pertama adalah bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengkonsumsi ASI. Tahapan yang kedua adalah balita. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Tahapan yang ketiga adalah anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Tahapan yang keempat adalah remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mengalami pubertas. Tahapan yang kelima adalah dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga, dan memiliki keturunan. Tahapan yang terakhir adalah lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini, manusia akan mulai beruban, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan serta pendengaran pun berkurang. Nah, itu tadi penjelasan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selanjutnya, ibu guru akan membahas tentang pubertas. Nah, pubertas biasanya mulai terjadi pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang keempat, yaitu pada masa remaja. Masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami beberapa perubahan seperti perubahan fisik dan tingkah laku. Ya, ini adalah ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Ada ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan ada ciri-ciri fisik remaja perempuan yang mengalami pubertas. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri fisik remaja laki-laki yang mengalami pubertas. Yang pertama adalah mimpi basah. Yang kedua, massa otot semakin bertambah. Yang ketiga,
tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih berat. Yang kelima, keringat semakin banyak. Karena keringat semakin banyak, biasanya mulai tumbuh jerawat dan muncul bau badan. Selanjutnya, tumbuh rambut di daerah tertentu seperti ketiak. Jakun juga mulai tumbuh dan tampak. Nah, perlu Ananda ketahui, jakun itu adalah kelenjar tiroid yang menonjol di leher laki-laki. Pada perempuan, tonjolan kelenjar tersebut juga ada, tetapi tidak begitu sering. Jadi kalau Ananda memegang bagian leher, lalu di bagian leher itu ada tonjolan, nah itulah yang disebut dengan jakun. Ciri fisik remaja laki-laki pada masa pubertas yang selanjutnya adalah mulai tumbuh kumis, serta dada menjadi lebar dan bidang. Nah, itu adalah ciri-ciri fisik remaja laki-laki yang mengalami pubertas. Selanjutnya, ciri-ciri fisik remaja perempuan yang mengalami pubertas yang pertama adalah menstruasi atau haid. Yang kedua, massa otot semakin bertambah. Yang ketiga, tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih nyaring. Yang kelima, keringat semakin banyak. Karena keringat semakin banyak, mulai tumbuh yang namanya jerawat dan juga muncul yang namanya bau badan. Selanjutnya, tumbuh rambut di daerah tertentu seperti ketiak dan juga pinggul mulai membesar. Nah, itu tadi ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan ciri-ciri fisik remaja perempuan pada masa pubertas. Selanjutnya, Anandaku ada tugas, ada 2 nomor. Yang pertama, berdasarkan usia, kalian termasuk ke dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang mana? Nah, Ibu Guru tadi sudah membahas ada 6 tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama bayi, yang kedua balita, yang ketiga anak-anak, yang keempat remaja, yang kelima dewasa, dan yang keenam adalah lansia. Nah, berdasarkan umur kalian termasuk tahap pertumbuhan dan perkembangan yang mana, Nak? Apakah tahap yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam? Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, apakah kalian sudah mengalami pubertas? Tadi Ibu Guru sudah menjelaskan ada ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan ciri-ciri fisik remaja perempuan pada saat pubertas. Nah, Anandaku, jika kalian sudah mengalami pubertas, silahkan Ananda menuliskan perubahan fisik yang Ananda alami. Bisa melihat di tabel yang Ibu Guru jelaskan tadi. Kira-kira Anandaku sudah mengalami perubahan fisik yang mana ya? Nah, itu silahkan dituliskan. Baik, anak yang soleh dan soleha, itu tadi materi kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Dan yang paling penting untuk Ananda yang soleh dan soleha, tetap jaga sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.